Kalau fikih-fikih, wacana fikih yang selama ini muncul, ini sebetulnya datang dari kepentingan untuk mendapatkan dukungan legitimasi agama dari agenda-agenda yang gagasannya muncul dari luar lingkungan agama. Saya tempo hari misalnya mengatakan kepada muslimat dan fatayat, saya bilang jangan ikut-ikut feminisme. Dan ini menjadi kontroversi. Persis karena pemikiran ini. Karena feminisme adalah wacana gagasan yang lahir dari luar lingkungan Islam. Kita tidak perlu mencari-cari dalil untuk mendukung feminisme. Buat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa balah. Amma ba'd, yang kami hormati para kiai, para nyai, para ulama, saya sudah order kepada Kiai Mahbub, kalau ngundang nyai, saya minta supaya nyai ya memang disebut nyai karena sungguh-sungguh alimah, faqihah. Bukan sekedar perempuan-perempuan yang dikasih kerudung lalu dilabeli ulama. Maka saya cukup yakin bahwa nyai-nyai yang hadir di ruangan ini hari ini adalah sungguh-sungguh para ulama perempuan yang sesungguhnya dari kalangan Nahdlatul Ulama, insyaallah. Di muqaddimah Syekhul Ma'had yang mulia Kiai Abun Bunyamin yang juga Syuriah urus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat didampingi Pak Juhadi, Ketua Tanfidiyah, ada sejumlah jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama yang hadir di sini. Ada Pak Kiai Absor Abdullah, Ketua Lakesdam, Kiai Haji Mahbub Maafi, saya agak kaget disebut Kiai Haji tadi, setelah lihat oh MC-nya istrinya sendiri makanya. Di sana ada juga ini yang pangkatnya lebih tinggi ini, Kiai yang harokatnya keliru ini, Kiai Sarmidi, Khatib Syuriah PBNU. Saya yakin sebetulnya yang dimaksud kiainya, bapaknya beliau dulu itu Sarmada, tapi karena ditulis tanpa harokat lalu dibaca Sarmidi harokatnya. Para jabat yang hadir dari Kementerian Agama maupun dari pemerintah Kabupaten Purwakarta yang saya hormati, alhamdulillah ini adalah inisiasi yang saya pribadi sudah cukup lama menginginkan segera dilakukan, yaitu suatu majelis ilmiah yang bisa menjadi wahana untuk mengkonsolidasikan para ahli ilmu di kalangan perempuan-perempuan Nahdlatul Ulama. Ada beberapa pemikiran terkait dengan hal ini. Yang pertama bahwa ketika Nahdlatul Ulama ini menyebut label ulama, sehingga jamiahnya sendiri diberi nama Nahdlatul Ulama, yang dimaksud memang adalah sungguh-sungguh ahli ilmu.
Dan ahli ilmu dalam hal ini adalah ahli-ahli ulumiddin. Ulama yang dimaksud di dalam Nahdlatul Ulama itu adalah ulama uddin. Ulama yang memang ahli dalam ilmu-ilmu agama. Maka ya Suriah itu isinya ya ulama yang ahli ilmu-ilmu agama. Ada pemikiran bahwa seharusnya diperluas kategorinya, termasuk ahli-ahli dalam berbagai ilmu yang lainnya. Tapi tentu kita tidak bisa terima karena lalu nanti berbeda. Kita tidak ingin bahwa hakikat dan peran Nahdlatul Ulama ini berubah dari apa yang dimaksudkan oleh para muassis. Itu sebabnya kita tidak bisa masukkan ahli matematika ke dalam jajaran Suriah misalnya, tidak bisa. Ahli, ya. Kecuali dia juga pada saat yang sama ahli dalam ilmu-ilmu agama. Sekali lagi yang dimaksud sebagai ulama di dalam lingkungan Nahdlatul Ulama ini adalah ulama uddin. Nah, ini yang pertama. Maka ketika kita ingin melihat ada ulama-ulama perempuan yang berkembang perannya di lingkungan Nahdlatul Ulama, ya yang ingin kita lihat adalah para ahli-ahli ilmu agama di lingkungan Nahdlatul Ulama. Nah, selama ini ya saya sendiri secara pribadi memperhatikan ada beberapa inisiatif yang disebut sebagai wahana bagi ulama perempuan, ya. Tapi saya ingin memastikan ini ulama perempuan di NU ini benar-benar ada atau tidak. Alhamdulillah hari ini dengan bantuan dari Kiai Abun Bunyamin, Lembaga Basul Masail, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dipimpin Pak Mahbub Maafi ini berhasil menyelenggarakan majelis ini. Jadi di sini ini yang diutamakan adalah ulama yang perempuan. Jadi mohon maaf kiai-kiai nanti jangan terlalu berperan dalam majelis ini ya. Karena kita ingin melihat bagaimana ulama-ulama perempuan kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, gini. Ada satu dinamika tentang bagaimana orang mewacanakan hubungan antara Islam dengan berbagai macam gagasan-gagasan terkait dengan dinamika sosial, politik, dan kebudayaan, baik di lingkup nasional maupun internasional. Misalnya begini, ada masanya ketika dulu orang begitu getol untuk membuat klaim tentang kepeloporan atau keunggulan Islam di dalam berbagai bidang dengan mengklaim posisi yang sekurang-kurangnya bersesuaian antara Islam dengan berbagai gagasan-gagasan baru yang populer. Ketika sains sedang menjadi wacana yang diunggulkan, ketika awal mula ini berkembang, wacana tentang keunggulan sains yang dalam amatan saya pribadi ini berkembang sekitar akhir abad ke-19 dan abad 20. Saya duga sebetulnya merupakan respons terhadap perasaan kalah dari lingkungan peradaban Turki Utsmani terhadap kemajuan-kemajuan yang unggul dari pesaingnya yaitu peradaban Eropa.
Sehingga ketika sains berkembang begitu pesat di Eropa, lalu di kalangan Islam muncul klaim bahwa sains itu sebetulnya ya Islam. Pelopornya adalah Islam. Seperti itu. Begitu juga ketika muncul isme-isme yang kemudian populer di berbagai belahan dunia, muncul juga klaim bahwa Islam sebetulnya sekurang-kurangnya bersesuaian atau malah menjadi pelopor dari isme-isme itu. Ketika wacana tentang demokrasi berkembang, lalu muncul klaim bahwa Islam ini juga mempromosikan demokrasi. Muncullah berbagai macam ayat sebagai dalil bahwa Islam ini juara demokrasi. Bahkan ketika sosialisme berkembang menjadi populer di negara-negara baru yang lahir di lingkungan dunia Islam, dan kita tahu banyak di antara negara-negara itu kemudian mengusung sosialisme dengan sebagai ideologinya. Termasuk misalnya Mesir, yang pada waktu itu lahir sebagai republik baru atas kepeloporan Partai Ba'ath, sosialis. Maka lahirlah misalnya puisi, sebetulnya mungkin bukan asli puisinya Ahmad Syauqi. Mungkin ini sebetulnya adalah modifikasi dari Ummu Kulsum sendiri, saya kira. Jadi ada lagu Ummu Kulsum yang sangat populer, yang isinya sebetulnya pujian kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang judulnya Wulidal Huda itu, yang syairnya aslinya ditulis oleh Ahmad Syauqi, yang pada masanya dianggap sebagai penyair terbesar Mesir, presiden penyair Mesir, Ahmad Syauqi. Di dalam lagu yang dinyanyikan oleh Ummu Kulsum itu disebutkan di situ al-istiraqiyuna anta imamuhum. Jadi Rasulullah Muhammad SAW diklaim sebagai pemimpin kaum sosialis. Ada kecenderungan semacam ini. Nah rupanya ini kecenderungan saya tidak tahu ya. Ini berasal dari psikologi atau mentalitas yang seperti apa. Karena kecenderungan ini ternyata bertahan lama sekali sampai sekarang. Nah seringkali kemudian ada kebutuhan-kebutuhan dari para pemangku kepentingan, berbagai pihak yang punya kepentingan-kepentingan, termasuk misalnya pemerintah ketika hendak mempromosikan agenda-agenda tertentu, atau aktor-aktor lain yang juga punya kepentingan untuk mempromosikan agenda-agendanya, kemudian mendorong bukan hanya Islam, tapi berbagai agama untuk mengembangkan wacana yang mendukung agenda itu. Wacana-wacana yang mendukung agenda itu. Saya kira Pak Ulil ini juga termasuk di antaranya yang sangat aktif terlibat di berbagai forum interfaith. Kita sudah mulai sejak tahun 80-an saya kira sudah mulai terlibat di dalam aktivisme di lingkungan interfaith dialog ini. Nah ada gejala belakangan muncul sekitar mungkin tahun 90-an 2000-an bahwa agenda-agenda yang tidak berasal, sebetulnya tidak asli tumbuh dari dalam agama, ini kemudian didorong untuk dibicarakan di dalam interfaith dialog itu. Supaya muncul dukungan atas nama agama, atas agenda-agenda itu. Maka kita lihat bagaimana agenda-agenda seperti climate change, agenda tentang inklusi, agenda berbagai macam agenda yang sebetulnya datang dari lingkungan di luar agama, didorong masuk ke dalam wacana keagamaan. Dan ini sebetulnya bukan hal baru juga. Tahun 80-an itu agenda-agenda pemerintah, yaitu agenda keluarga berencana, itu didorong untuk dibicarakan dan mendapatkan legitimasi dari agama.
dan NU aktif sekali dalam soal ini. NU memainkan peran utama dalam soal ini, sehingga bisa kita katakan bahwa sukses program keluarga berencana itu sebetulnya adalah terutama disumbang oleh dukungan NU ini. Keluarga berencana ini memang dianjurkan oleh Islam. Berkembang terus dengan macam-macam agenda-agenda yang semakin beragam. Tiba-tiba kita ditawari dengan agenda dengan wacana tentang fikih disabilitas. Kita ditawari wacana tentang fikih SDGs. Ya, nah sekarang PBNU sendiri menawarkan wacana tentang fikih peradaban. Nah, yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini adalah bahwa sebetulnya ada logika yang sebetulnya agak berbeda antara yang ditawarkan oleh yang selama ini menjadi tawaran baru di dalam wacana keagamaan, fikih disabilitas, fikih tentang climate change, fikih SDGs, apalagi macam-macam agenda itulah ya, termasuk fikih keluarga berencana itu. Dengan fikih peradaban ini, kalau wacana fikih yang selama ini muncul, ini sebetulnya datang dari kepentingan untuk mendapatkan dukungan legitimasi agama dari agenda-agenda yang gagasannya muncul dari luar lingkungan agama. SDGs itu kan bukan ulama yang menggagas. Lalu kemudian dimintakan kepada ulama dan tokoh-tokoh agama untuk ikut mendukung gagasan SDGs ini dengan mengumpulkan dalil-dalil yang kira-kira maknanya bisa diolah-olah supaya mendukung SDGs lah, kira-kira gitu. Ya. Kemudian dan lain sebagainya ya. Nah tapi kalau fikih peradaban ini yang kita inginkan adalah bagaimana Islam melihat masalah peradaban dan kemudian memberi tanggapan dari sudut pandang Islam. Kita belum punya tawaran tentang peradaban ini harus bagaimana. Kita masih harus mencari dan mengelaborasi. Nah ini sebetulnya yang ingin kita tumbuhkan ke depan. Kita berangkat dari wawasan yang kita miliki sendiri, yaitu wawasan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kita melihat masalah-masalah di sekeliling kita dan menanggapi berdasarkan sudut pandang kita. Berdasarkan wawasan yang kita miliki, yaitu wawasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan untuk mendukung wacana-wacana yang tumbuh di tempat lain, tapi sebagai wujud tanggung jawab kita untuk ikut mencari jalan keluar dari masalah-masalah nyata yang ada. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tempo hari misalnya mengatakan kepada muslimat dan fatayat, saya bilang jangan ikut-ikut feminisme. Dan ini menjadi kontroversi. Persis karena pemikiran ini. Karena feminisme adalah wacana gagasan yang lahir dari luar lingkungan Islam. Kita tidak perlu mencari-cari dalil untuk mendukung feminisme. Buat apa? Mari kita berpikir tentang peran perempuan ini dari sudut pandang Islam. Tidak usah ikut feminisme. Karena feminisme itu satu set teori, satu set analisis yang kemudian dikembangkan semakin jauh sebagai ideologi. Dan kalau kita ikuti terus tanpa ada tafsir dalam soal ini, nah ini kita bisa hanya menjadi sekedar pengekor dari inisiatif-inisiatif yang entah membawa kepentingan siapa untuk apa. Karena kalau kita lihat wacana feminisme yang sekarang ini berkembang misalnya,
dominan sebetulnya. Sudah sangat dominan di barat terutama. Ya. Maka pada dasarnya feminisme itu telah berkembang menjadi satu ideologi yang ingin membongkar semua wawasan tradisional tentang perempuan. Sehingga misalnya ketika kemarin dalam Piala Dunia ada pemain Maroko yang menang pertandingan habis masukkan gol lalu merayakan bersama ibunya yang ikut menonton, lalu Hakimi ya, lalu menari bersama ibunya, ini menjadi dielulukan oleh banyak orang. Tiba-tiba ada seorang tokoh feminis Belanda, saya lupa namanya, yang mengecam Hakimi karena melakukan itu bersama ibunya. Dia bilang, apa yang dia katakan? Jangan mengglorifikasi ibu. Kenapa? Karena perempuan itu tidak boleh dibatasi hanya untuk menjadi ibu saja. Ini feminis Belanda, dan ini menjadi tulisan yang juga sangat populer, ya, sangat populer, mengecam. Ini feminisme. Dan feminisme ini yang kemudian dikembangkan menjadi inklusi gender di mana-mana. Setelah kesetaraan dan keadilan gender menjadi inklusi gender. Kemudian gender ini sendiri dikembangkan konsepnya bukan hanya soal perbedaan kategori biologis, tapi dikembangkan menjadi orientasi seksual. Sehingga masuk di situ LGBTQ dan lain sebagainya. Ini kita dituntun oleh gagasan-gagasan memang tumbuh di luar lingkungan agama. Maka kita tidak perlu mengikuti agenda-agenda ini. Dan tidak perlu melabeli apapun yang kita kembangkan di lingkungan kita dengan label-label yang populer itu. Kalau kita punya aktivisme perempuan dengan muslimat, fatayat, dan sekarang forum-forum ulama perempuan ini, tidak perlu kita menyebutnya feminisme. Buat apa? Mau cari apa? Enggak. Karena saya sendiri ingin, dan buat saya ini penting sebagai ketua umum PBNU ya. Karena saya tahu bahwa di luar sana, di lingkungan internasional, ada gerakan-gerakan yang sangat agresif melakukan penetrasi ke dalam lingkungan-lingkungan keagamaan seperti Nahdlatul Ulama ini. Bukan cuma kita, tapi juga di lingkungan-lingkungan keagamaan yang dipenetrasi, bahkan kadang-kadang mendapatkan tekanan sedemikian rupa. Sehingga hari ini misalnya di lingkungan gereja Anglikan itu gereja Inggris, terjadi perpecahan luar biasa. Gara-gara otoritas Anglikan pusat di London sana, ya, membuat fatwa mengesahkan perkawinan sesama jenis. Dan ini ditolak oleh kalangan Anglikan di Afrika. Nah, sementara ternyata dari segi konstituensi, pemeluk Anglikan di Afrika itu lebih banyak daripada yang di Inggris gitu. Ini sekarang mereka sudah melakukan konsolidasi untuk memisahkan diri dari otoritas Anglikan di Inggris. Nah, otoritas Anglikan di Inggris ini kenapa mereka mengambil sikap itu? Karena mendapat penetrasi dan tekanan yang luar biasa. Di Finlandia itu beberapa waktu yang lalu ada seorang apa istilahnya? Kalau Protestan itu apa? Bukan pastor ya, tapi ya pendeta Protestan, Kristen Protestan di Finlandia, yang dia menerbitkan brosur tentang nilai-nilai keluarga di dalam Kristen. Dan di dalam brosur itu salah satunya disebutkan bahwa agama Kristen tidak menerima perkawinan sesama jenis. Itu brosur kayak, kalau di sini mungkin mimbar Jumat itu. Mimbar Jumat kalau di sini. Itu kayak begitu itu isinya. Di situ isinya tentang nilai-nilai keluarga, disebutkan bahwa perkawinan sesama jenis itu tidak termasuk yang diridhoi di dalam agama Kristen.
Ini pendeta ini kemudian dilaporkan kepada polisi dan diadili dan dinyatakan bersalah telah melakukan artikulasi yang diskriminatif terhadap para homoseksual. Ya. Ini di Finlandia. Jadi di sana itu orang kalau ada kiai yang menyatakan tidak mau mengawinkan orang sesama jenis bisa dipidana. Ini luar biasa. Jadi kita harus lihat ini. Nah, sementara sebetulnya kita sendiri sudah punya banyak bahan, banyak rujukan tentang bagaimana kita harus mengembangkan wawasan, bersikap terhadap masalah-masalah terkait perempuan. Tempo hari saya ditanya Pak Ulil, sebetulnya yang kita mau apa? Ya saya sederhana saja. Saya bilang perempuan itu harus mendapatkan akses yang setara dengan laki-laki untuk mengembangkan kapasitasnya. Itu yang dulu dituntut oleh Nyai Juwaisih dan Nyai Siti Sarah. Bahwa perempuan harus punya akses yang sama dengan laki-laki. Kalau laki-laki boleh ngaji, perempuan harus boleh. Kalau laki-laki boleh belajar, perempuan juga harus boleh. Pokoknya kalau laki-laki boleh dididik, perempuan juga harus boleh dididik. Itu yang diminta oleh Nyai Juwaisih dan Nyai Siti Sarah. Itu pedoman kita. Kenapa? Karena tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sederhana aja. Sederhana saja. Nah kalau semua sudah mendapatkan akses yang setara, selanjutnya soal kapasitas. Siapa yang punya kapasitas yang lebih besar, itulah yang ditunjuk. Ya prinsipnya sederhana juga. Tausidul amri ila ahlihi, itu saja. Itu saja. Dan itu bisa saja perempuan punya keunggulan kapasitas dibanding laki-laki. Tidak masalah. Kanjeng Nabi saja menyatakan tentang Siti Aisyah, beliau katakan khudhu nisfa dinikum min hadhil Humaira. Laki-laki ini suruh ngaji sama perempuan namanya Siti Aisyah. Jadi kalau ada Nyai Fatimah yang tadi menjadi rujukan fatwa suaminya, itu juga soal kapasitas. Termasuk Kiai Mahbub yang minta fatwa kepada istrinya ini soal kapasitas. Ini juga maksud saya ketika saya katakan bahwa saya meminta beberapa orang perempuan masuk di PBNU karena kapasitas. Bukan soal kuota. Saya pribadi sebetulnya ya tidak terlalu ini dengan kuota. Bukan soal kuota. Kenapa harus kuota? Kalau memang nanti kalau tiba-tiba lebih banyak perempuan yang punya kapasitas lebih dibanding laki-laki, ya apa boleh buat, salahnya laki-laki, goblok gitu loh. Gitu saja. Soal kapasitas. Kenapa? Karena tausidul amri ila ahli. Nah, memang di sini kita masih punya banyak masalah juga. Kita punya banyak masalah. Karena dalam rujukan wacana keagamaan kita masih banyak hal, ya masih banyak pernyataan-pernyataan atau wawasan-wawasan yang mungkin bisa dianggap membatasi atau mendiskriminasi perempuan. Bahkan menganggap perempuan sebagai sumber fitnah atau sebagai pengundang fitnah. Itulah sebabnya misalnya dinyatakan bahwa jamaah di masjid untuk perempuan itu tidak dianjurkan misalnya. Karena buka fitnah dan lain sebagainya. Nah ini perlu pemikiran. Yang ini kemudian kita bisa masukkan dalam kerangka rekontekstualisasi wawasan keagamaan sebagaimana yang kita diskusikan dalam fikih hadharah ini. Karena dalam hal ini sebetulnya ya kita harus melakukan klarifikasi apakah satu norma pada suatu masa
itu memang merupakan doktrin yang qat'i dari agama, atau sebetulnya itu masalah budaya saja. Karena bahkan di lingkungan kita yang terdekat saja kita bisa lihat perbedaan budaya satu sama lain. Ya. Orang Madura misalnya itu ta'addud itu udah wajar sekali. Ya, masna wasulah tawarubah itu kadang-kadang itu malah yang robek ini bisa digotak-ganti gitu. Itu udah biasa sekali. Biasa. Saya enggak tahu Kiai Abun berani apa tidak. Ini soal budaya. Tapi beda misalnya di Jawa Tengah beda sekali, apalagi Jawa Tengah pesisir, beda sekali. Ya, pada suatu ketika ada satu kegiatan di satu pesantren di Jawa Tengah pesisir, dan sejumlah kiai-kiai lalu berkumpul di situ di ruang tamu di rumahnya Kiai Fulan lah, nggak usah saya sebut nama supaya tidak menimbulkan fitnah. Ini Kiai Jawa Tengah pesisir ini. Nah di antara beliau-beliau ada Kiai Madura yang sudah biasa ta'addud ini, termasuk minal muta'addidin ya. Ya. Nah, tapi kiai tuan rumahnya Kiai Fulan ini enggak ta'addud. Istrinya cuma satu. Lalu oleh Kiai Madura ini diledek, kalau kiai kita ini memang kiai takwa. Takut sama istri tua kan. Lawong sunah Rasul kok dah berani kata Kiai Madura ini. Nah rupanya ruang tamu itu hanya disekat kelambu dari ruang tengah sehingga Nyai Fulannya ini dengar omongan Kiai Madura. Begitu dengar tuh langsung tidak cangkeme siapa itu? Mulutnya siapa itu kata Nyai Fulan. Ini Kiai Jawa Tengah pesisir. Begitu dengar itu kata Kiai Madura ini, aduh kalau begini biarpun saya juga takut katanya. Terus pamitan. Ya kita lihat ini soal budaya. Kalau di sini perbedaan ada di satu daerah budayanya memang sehingga perempuan-perempuannya sih oke-oke aja semua ya. Tapi ada satu daerah yang memang budayanya beda. Sehingga perempuannya tidak terima kayak Nyai Fulan tadi itu. Nah, saya kira ini perlu penjernihan, perlu klarifikasi. Maka ketika dikatakan dalam kitab-kitab itu soal fitnah, soal resiko fitnah, saya kira perlu klarifikasi. Nah ini silakan dipikirkan. Nah kalau selama ini yang banyak ngomong soal ini, termasuk yang nulis kitab-kitab soal ini banyak ulama laki-laki. Nah saya pengen ini ada ulama-ulama perempuan yang sungguh-sungguh bicara dari sudut pandang mereka sendiri sebagai perempuan. Karena bahkan dalam soal ini kita juga menghadapi macam-macam potensi problem. Termasuk bagaimana aktivisme perempuan ini ketika ditimbang dengan kebutuhan membangun keluarga. Karena ya saya tidak tahu ini juga perlu klarifikasi ini soal budaya atau tidak. Kalau dalam ya karena kita semua hidup di lingkungan budaya Indonesia, ya kita bisa lihat bahwa tidak mungkin keluarga yang sakinah, yang maslahah itu bisa dibangun tanpa peran utama dari ibu. Kalau ibunya ini tidak tidak menyediakan waktu yang cukup untuk keluarga, sulit. Nah itu bisa nggak misalnya bapaknya saja ya disuruh ngomong anak gitu. Lah padahal nanti ada banyak masalah lagi di dalam industri itu sekarang di negara-negara maju saja masih persoalan. Apakah pekerja perempuan berhak mendapatkan gaji yang sama dengan pekerja laki-laki? Beberapa industri maju masih belum tidak mau ngasih gaji yang sama. Kenapa? Lah perempuan itu bentar-bentar cuti hamil, bentar-bentar cuti ini, cuti itu.
gajinya nggak mau, pemodalnya nggak mau kasih gaji yang sama. Ini saya kira ya perlu juga pembicaraan pada akhirnya nanti. Nah walhasil Bapak Ibu sekalian, kalau order saya kepada Kiai Mahbub ini, LBM ini, pokoknya saya minta forum ulama perempuan yang sesungguhnya. Itu order saya. Nah kalau sekarang diundang ulama laki-laki semua ini ya untuk jangkep-jangkep saja lah ini yang laki-laki. Yang inti ini yang perempuan. Ini yang pertama. Yang kedua, mari kita kembangkan satu aktivisme ilmiah dengan satu nalar bahwa kita berangkat dari wawasan keislaman kita menanggapi masalah-masalah nyata. Bukan sekedar menjadi pengikut dari wacana-wacana yang tumbuh di luar lingkungan agama. Ini yang saya sangat ingin bisa berkembang di lingkungan Nahdlatul Ulama ini. Ala kulli hal, terima kasih sekali kepada LBM, PBNU, Pak Mahbub dan kawan-kawan, Nyai Alai, dan lain-lain. Terutama juga terima kasih sekali kepada Kiai Abun Bunyamin yang telah, ini bukan cuma menyediakan tempat, kata Kiai Mahbub tadi, ini dohiron wa batinan, ini all in. Ya. Terima kasih sekali. Ya sebagaimana halnya Kiai Abun berharap bahwa ini menjadi barokah kepada Pondok Pesantren Al-Muhajirin, kita semua juga berharap bahwa kita semua juga akan mendapatkan bagian dari barokah pesantren Al-Muhajirin ini. Karena kita juga melihat bahwa pesantren Al-Muhajirin ini sudah terbukti barokah. Sudah terbukti barokah. Mudah-mudahan kita juga semua mendapatkan bagian dari barokah itu. Amin. Dan mari kita bersama-sama buka forum halakoh ini dengan ummul kitab yang kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, para masyayikh kita khususnya para muassis, dengan niat tawasul. Semoga semua yang kita lakukan ini menjadi ikhtiar-ikhtiar yang mardiyah, yang manfaat dan membawa berkah. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى حضرة أرواح مشايخنا مشايخنا خصوصا لحضرة أرواح مؤسسين نهضة العلماء وعلى نية الوصول والإجابة كل سؤال شيء لله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.